Suatu ketika baginda Nabi punya permasalahan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam rumah tangganya. Padahal rumah tangga Nabi tidak pernah bersalah, Nabi tidak akan zalim, Nabi tidak akan melakukan kesalahan karena seorang Nabi adalah maksum. Tapi Sayyidah Aisyah, manusia biasa, wanita mulia yang dipilih oleh Allah untuk Rasulullah, terjadilah percekcokan antara Siti Aisyah dengan Rasulullah. Rupanya percekcokan ini adalah lumayan agak berat. Hingga Nabi pun minta tolong kepada sahabat setia beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hai Abu Bakar, aku punya masalah dengan istriku Aisyah, yang tidak lain dia adalah putrimu. Dan aku akan jadikan engkau penengah, hakim antara aku dengan dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat diminta untuk menjadi hakim antara Rasul dengan putri beliau, menolak. Ya Rasulullah, bagaimana aku akan menjadi penengah? Engkau adalah Rasulullah dan yang satu lagi adalah putriku. Lalu Nabi berkata, ini perintah dariku, lakukanlah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menjalankan tugas Nabi untuk menengahi. Kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam berucap, bersabda, berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ini ayahmu akan siap menjadi penengah di antara kita berdua. Sekarang siapa yang bicara lebih dahulu, Aisyah, aku atau kamu? Begitulah bijaknya seorang laki-laki, tidak dikit-dikit, tidak langsung ngomong begitu terus bicara begini-begini, tidak. Aisyah, sekarang ayahmu akan jadi penengah. Yang ngomong aku dulu atau kamu dulu? Karena Siti Aisyah, ya namanya manusia biasa, masih dalam suasana marah. Marah bukan benci, ingat. Marah itu wajar dalam suasana rumah tangga. Masih suasana marah, berkatalah Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau yang berbicara dulu, tapi jangan berbicara kecuali yang benar. Memang Nabi pernah ngomong salah? Nabi mah sabar. Nabi tidak marah karena tahu istrinya lagi marahan dengan beliaunya. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mencintai Rasulullah melihat putrinya berucap semacam itu, langsung mau dipukul itu Siti Aisyah. Dipukul, dan di saat dipukul lari Siti Aisyah, dikejar Siti Aisyah. Kemudian di saat berlari Siti Aisyah dikejar, berputar-putar di sekitar tubuh Nabi. Kemudian setelah itu apa? Siti Aisyah berlindung di bawah dadanya Rasulullah, minta perlindungan kepada Rasulullah agar tidak dipukul oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena Siti Aisyah sudah ditangkap di pelukan Rasulullah, lalu berkata kepada Abu Bakar, stop Abu Bakar, jangan lakukan ini. Kemudian Siti Aisyah melihat wajah Nabi yang semula marahan, lihat keadaan yang tanpa disadari sudah diada di dada dan di pelukan Rasulullah. Siti Aisyah merasa malu dan tertunduk. Diangkat wajah Rasulullah. Kemudian yang terjadi adalah senyum indah dua orang suami istri yang saling mencintai. Lihat, ada permasalahan. Dalam rumah tangga ada permasalahan. Dan ini kan sebuah contoh bahwa seorang laki-laki yang bijak dan wanita yang hebat, solehah, kalaupun punya permasalahan, jangan pergi ke tetangga. Lihat, tetap suami sebagai tumpuhan. Suami tetap sebagai tempat untuk berlindung. Suami adalah tempat untuk mengadu. Lihat, Sayyidah Aisyah di saat berlari dikejar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ternyata larinya di dadanya Rasulullah. Karena biarpun di dalam hati Siti Aisyah ada marah waktu itu, tapi diam-diam penghormatan juga masih ada, cinta masih ada. Wanita zaman sekarang kalau sudah marah suaminya pergi, tidak tahu kemana dia. Kalau ini mah wanita solehah semuanya di belakang. Ada wanita zaman sekarang begitu. Ada lagi suami kalau sudah marah sama istri, Masya Allah, main tempeleng, main pukul. Karena dia tidak bercontoh. Bercontohlah pada zaman Nabi. Nabi, lihat, punya masalah. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah dengan indah, bukan dengan caci maki, bukan dengan olok, akan tapi lihat dengan keindahan. Begitulah dalam menyelesaikan permasalahan. Semua dari kita punya masalah. Semua dari kita punya masalah, akan tapi masalah harus kita selesaikan. الدليل إذا ذكرت محمد